Shalom. Alan yang masuk nama prosesi. Mari kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Salam, jemaat yang terkasih. Sebelum kita mulai acara kebaktian pagi ini, kita berdoa dalam hati. Amin, kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara, bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di air hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita duduk. Kita bernyanyi. Mari kita dengar hukum Taurat dari pasal 1 sampai pasal 4. Mari kita sama mendengarkannya. Hukum Taurat pasal 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama mohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita duduk. Kita bernyanyi. Epistel minggu kita pagi ini terambil dari Roma 5, dimulai dengan ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca secara responsoria. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sama-sama kita membaca ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas Madihita. Pokok-pokok warta jemaat pada hari ini Minggu tanggal 12 Juni 2022. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis dengan topik Tuhan kita mulia dan agung. Yang kedua, pelayanan pendeta resort, dan pada hari Minggu ini juga tanggal 12 Juni Pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor melayani di HKBP MT Haryono. Yang ketiga, persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu tanggal 12 Juni kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan kategorial remaja HKBP. Yang keempat, Parheheon remaja. Pada hari ini Minggu tanggal 12 Juni pada ibadah pukul 7 pagi dan pukul 9.30 berbahasa Batak akan diadakan Parheheon remaja HKBP Mampang Prapatan. Dan setelah warta ini akan diberikan waktu kepada ketua remaja untuk menyampaikan kata sambutan, dilanjutkan dengan paduan suara remaja HKBP Mampang Prapatan dan doa syafaat. Yang kelima, rapat panitia Gotilon pada hari ini Minggu tanggal 12 Juni pukul 11.30 atau setelah selesai ibadah yang kedua bertempat di ruang sekolah Minggu HKBP Mampang Prapatan akan dilaksanakan rapat panitia Gotilon. Diberitahukan kepada setiap panitia untuk dapat mengikutinya. Yang keenam, pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Apriando Samosir, putra dari Bapak Denri Samosir dan Ibu Loide Borumarpau, anggota jemaat HKBP Mampang, dengan Anggi Naomi Boru Napitupulu, putri dari Bapak almarhum Pariaman Napitupulu dan Ibu Sonya Boru Manurung dari jemaat HKBP Mampang Prapatan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni pukul 8.30 pagi di gereja HKBP Mampang. Kiranya Tuhan memberkati acara tersebut. Yang ketujuh, pertanggiangan sektor pada hari Selasa tanggal 14 Juni pukul 7.30 malam kita akan mengadakan kebaktian sektor di sektor 5, dilaksanakan di rumah keluarga P. Panjaitan Boru Pardede di Jalan Pepaya Jalan Pepaya 2 nomor 69 di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Yang kedelapan, PA pada hari Selasa tanggal 14 Juni pukul 10 pagi akan dilaksanakan PHD INA. Dan pada hari Rabu pukul 15 Juni pukul 10 pagi akan dilaksanakan PHD Lansia. Kedua PHD ini akan dilaksanakan di Gedung Serbaguna KBP Mampang Prapatan dan diimbau kepada baik inahana maupun lansia untuk dapat mengikuti acara PHD tersebut. Pada hari Kamis tanggal 16 Juni pukul 5 sore akan diadakan PHD perempuan, juga akan bertempat di Gedung Serbaguna dan dihimbau kepada perempuan untuk dapat mengikuti. Yang kesembilan, pembekalan guru sekolah minggu
pada hari Sabtu tanggal 18 Juni pukul 8 pagi bertempat di Gereja AKBP Mampang akan diadakan pembekalan guru sekolah minggu AKBP Mampang Perapatan dan diberitahukan kepada semua guru sekolah minggu untuk dapat mengikuti pembinaan tersebut. Yang ke-10, kunjungan Gerajiani dan olahraga bersama Naposo Bulung. Pada hari Minggu tanggal 19 Juni pukul 1 siang, NHKBP Mampang akan mengadakan kunjungan Gerajiani ke HKBP Rawamangun yang akan didampingi oleh Sintua Marcelina Boru Siregar, dan pada hari Minggu tanggal 26 Juni pukul 4 sore bertempat di Gor Rawamangun akan diadakan olahraga bersama antara NHKBP Mampang dan NHKBP Rawamangun. Yang ke-11, pertemuan Dewan dan Seksi Diakonia pada hari Minggu tanggal 19 Juni pukul 11.30 bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan pertemuan Dewan dan Seksi-Seksi Diakonia HKBP Mampang Perapatan. Yang ke-12, pertukaran paragenda seresot sesuai dengan program HKBP Resort tahun 2022 pada hari Minggu tanggal 19 Juni akan diadakan pertukaran paragenda seresot Mampang yang dilaksanakan pada ibadah pukul 9.30, dan kita akan melakukan persembahan ke depan altar untuk dukungan dana pelayanan HKBP Resort Mampang tahun 2022. Yang ke-13, baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 26 Juni pada ibadah pukul 9.30 atau berbahasa Batak akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bimbingan orang tua akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni pukul 10 pagi di Gedung Serbaguna. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ke-14, pemilihan pengurus NHKBP Distrik sesuai dengan Surat Pareses nomor 244 tentang undangan rapat dan pemilihan pengurus Naposo Bulung Distrik pada hari Sabtu tanggal 18 Juni pukul 6 sore bertempat di Sopo Marpikir HKBP di lantai 6 akan dilaksanakan pemilihan pengurus Naposo Bulung Distrik. Yang ke-15, doa bersama jemaat difabel sesuai dengan Surat Pareses nomor 257 tentang undangan doa bersama jemaat difabel pada hari Rabu tanggal 22 Juni pukul 2 siang bertempat di Gedung Sopo Marpikir akan dilaksanakan doa bersama jemaat difabel yang didampingi baik itu oleh orang tua atau keluarga serta seluruh pelayan penuh waktu HKBP Distrik 8 dan termasuk pemerhati difabel. Kegiatan ini akan dipimpin langsung oleh Opui Eporus HKBP dan direncanakan akan dihadiri oleh Menteri Sosial RI. Yang ke-17, pemilihan pengurus remaja distrik sesuai dengan Surat Pareses nomor 243 tentang undangan rapat dan pemilihan pengurus remaja distrik pada hari Sabtu tanggal 25 Juni pukul 6 sore bertempat di Sopo Marpikir akan dilaksanakan pemilihan pengurus remaja distrik. Yang ke-17, pembinaan anak sekolah minggu distrik sesuai dengan Surat Pareses nomor 231 tentang program kerja persekutuan guru sekolah minggu distrik, maka pada hari Minggu tanggal 31 Juli akan dilaksanakan puncak pembinaan terhadap anak sekolah minggu distrik 8 DKI melalui beberapa kegiatan lomba dalam bulan Juli. Kegiatan ini akan diikuti anak sekolah minggu HKBP Mampang dan ada pun rangkaian lomba antara lain cosplay, tokoh Alkitab, lomba tortor kreasi, lomba vokal grup. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Tuhan memberkati. Shalom.
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat-Nya remaja masih bisa mengadakan puncak Parheon di tahun 2022. Sehingga kita semua dapat berkumpul dengan sukacita di gereja pada hari ini. Perkenalkan, saya Desron Situmorang selaku ketua remaja pada periode ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pendamping, dewan, orang tua, kakak-kakak Naposo, serta seluruh anggota remaja dan pihak-pihak lainnya yang juga turut serta membantu dalam berjalannya kegiatan Parheon di tahun ini. Jemaat yang terkasih, kita telah berjuang melawan COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini. Puji Tuhan, seksi remaja dapat kembali melaksanakan program kegiatan sebelumnya secara offline. Kami melihat perlu adanya kegiatan untuk membangun remaja agar terus termotivasi dan semangat bertumbuh dalam pelayanan di HKBP Mampang. Hal inilah yang melatar belakangi rangkaian kegiatan Parheon Remaja HKBP Mampang tahun 2022. Tema Parheon Remaja pada kali ini adalah Tuhan kita mulia dan agung dengan subtema ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa, yang diambil dari Mazmur 96 ayat 3. Sebagai gambaran rangkaian acara yang telah kami lakukan, di antaranya persembahan pujian, mengambil bagian dalam pelayanan gereja dan sebagainya. Seksi remaja juga mengadakan cerdas cermat Alkitab dan pertandingan bulu tangkis yang dilakukan sebagai bentuk sukacita, perhatian, dukungan remaja, serta upaya mempererat hubungan antar remaja, sehingga semua anggota dapat berperan lebih aktif dan terlibat di berbagai kegiatan remaja. Kami juga memberikan hadiah kepada para pemenang dari kegiatan tersebut sebagai bentuk apresiasi. Adapun saat ini jumlah remaja yang terdata sebanyak 44 orang. Kehadiran rata-rata pada PA atau sharing minggu pagi sebagai kegiatan rutin remaja antara 15 sampai 25 orang. Dapat kami sampaikan juga, terdapat 3 kegiatan rutin remaja yang telah dilaksanakan dalam 3 bulan terakhir oleh remaja, yaitu PA Remaja. PA Remaja yang diadakan setiap Sabtu awal bulan jam 5 sore yang diadakan secara offline dan dipimpin oleh pendeta. Kegiatan PA Remaja ini dilakukan untuk mendalami isi Alkitab agar para remaja bisa bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Yang kedua ada sharing minggu pagi. Sharing minggu pagi diadakan setelah kebaktian sesi pagi di hari Minggu yang dipimpin oleh para pembina remaja. Kegiatan ini dilakukan agar teman-teman remaja bisa berdiskusi sehingga dapat lebih memahami materi khotbah pada hari itu. Yang ketiga ada KOR. Kami melakukan KOR dalam sebulan sekali. Remaja memberikan persembahan pujian yang dibawakan pada kebaktian sesi pagi secara offline. Ada pula kegiatan non-rutin yang telah dilaksanakan oleh remaja selama 3 bulan terakhir, yaitu kebaktian Paskah Subuh. Acara ini telah dilaksanakan pada Minggu 17 April 2022 jam 4.30 subuh. Pada kegiatan ini kami melakukan ibadah Paskah untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dan mendalaminya. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan adanya games dan makan bersama. Dan adapun kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya antara lain retret, gotilon, Natal, dan kegiatan lainnya. Besar harapan kami atas dukungan gereja, pendeta, para halado, orang tua, serta seluruh jemaat. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami untuk tetap setia membangun kesehatian dan pelayanan di kategorial remaja HKBP Mampang. Atas dukungan yang diberikan, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Dengarlah Yesus, kita diutus. Mari beritakan karya keselamatan. Siap sedia, tetap setia, walau dicela. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tentunya kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga di pagi hari ini kami masih bisa bangun dengan keadaan sehat, masih bisa bertemu dengan keluarga, dan masih bisa bertemu dengan orang yang kami sayangi, terutama Tuhan. Kami masih bisa berkumpul dan beribadah di gereja-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, di pagi hari ini kami juga bersyukur karena penyertaan-Mu. Kami anak-anak-Mu remaja AKBP Mampang Perapatan bisa menjalankan pesta Parheon dengan mengambil bagian di setiap pelayanan yang ada di gereja ini. Berkati dan sertailah ibadah yang pesta Parheon kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, agar semua pujian, nyanyian, dan pelayanan kami murni untuk mengagungkan nama-Mu, dan biarlah melalui pesta Parheon ini anak-anak-Mu dapat terus menjadi anak-anak yang terang sesuai dengan kehendak-Mu dan bisa terus aktif melayani-Mu dengan hati yang tulus Tuhan. Untuk gereja-Mu ya Tuhan, kami berterima kasih sedalam-dalamnya karena masih karunia-Mu seluruh kegiatan dan program kerja bisa mulai perlahan berjalan secara offline. Tuhan, kiranya Engkau terus berkati dan sertai seluruh kegiatan gereja kami, terutama rangkaian pesta Gotilon yang sudah dan akan berjalan, agar apa yang telah kami susun dan rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan baik seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah seluruh pelayanan kami murni tertuju kepada Engkau saja Tuhan, tidak untuk menuruti keinginan daging dan duniawi kami saja. Kami juga berdoa untuk pendeta kami, Parhalado, pelayan, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, dan jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun di minggu ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, sertai dan berkatilah, berilah kami kesehatan, damai sukacita, jauhkanlah dan lindungilah kami dari segala macam bahaya, penyakit dan penyakit-penyakit. Untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang mengalami masa-masa sulit, kiranya Tuhan Kau dampingi mereka terus. Janganlah biarkan mereka merasa bahwa mereka sendiri Tuhan,
Tapi gantilah rasa sakit dan sedih mereka dengan lembaran baru yang penuh akan sukacita, penuh akan anugerah-Mu, penuh akan kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia, untuk pemerintah dan semua jajarannya, dan juga rakyat-Mu. Tuhan yang sertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang rencana, aktivitas dan program-program yang ada. Biarlah semua yang sudah dan kami akan berjalan hanya untuk kedamaian, ketentraman, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan bagi kami. Ajarlah dan ingatilah kami agar selalu bersandar dan bergantung hanya pada rancangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan terbaik untuk kehidupan kami. Terlebih dahulu Tuhan, kami datang menghadap kepadamu untuk meminta ampun akan dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Hapuskanlah segala dosa kami ya Tuhan, agar kami tidak terhalang untuk menerima semua berkat dan kasih anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ajarlah dan bimbinglah kami agar kami hamba-Mu dapat terus menjadi anak-anak terang untuk menyebarluaskan kuasa dan kebesaran-Mu. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, jadilah kehendak-Mu. Haleluya, amin. Kita mengumpul persembahan satu-satu sambil kita bernyanyi.
satu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus anak-anak kami remaja HKBP Mampang Prapatan yang saat ini merayakan Parheheon Remaja, tepat di mana HKBP menentukan pada hari ini hari mengingat remaja melalui persembahan ke kategorial remaja HKBP. Yang menjadi firman Tuhan di dalam ibadah kita tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-8, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Silakan dibuka Alkitabnya. Mazmur pasalnya yang ke-8 dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, secara khusus remaja, tentu sekali harus diawali mengapa nats ini dituliskan. Ditulis oleh pemazmur Daud dengan lagu pujian, karena kita mengenal Daud seorang yang melankolis. Dia memiliki jiwa seni. Di saat dia ingin bernyanyi, dia nyanyikan lagu nyanyian. Di saat dia ingin berpuisi, dia ungkapkan puisinya. Dan itu semua tertuju hanya kepada satu tujuan. Siapakah dia? Yaitu Tuhan yang dimuliakannya. Tentu sekali ungkapan itu, jiwa seni yang muncul di dalam dirinya itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Tentu sekali nyanyian, puisi, doa yang diungkapkannya itu bukan karena keterpaksaan, tetapi itu mengalir dari dalam dirinya, mengalir dari dalam tubuhnya, didorong, didasari dengan kedekatannya, memiliki hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Sehingga bisa dikatakan ketika kita bernyanyi, janganlah nyanyi akan asal-asalan. Ketika kita bernyanyi itu merupakan ungkapan perasaan yang mendorong batin nurani roh ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau saya tanyakan remaja, tadi lagumu itu menurutmu bagus gak? Bagus gak?
Bagus nggak? Kayaknya ragu menjawabnya. Nanti kali bisa emosi tingkat dewa nih. Bagus nggak? Setengah jiwa jawabnya. Bagus nggak? Ya. Ekspresi, ungkapan yang disampaikan melalui pujian itu sangat bagus sekali. Nyanyian itu haruslah diturut sertakan dengan aksi dan perbuatan. Lagunya bagus. Sampai nanti ku menutup mata, ku tetap setia. Jangan cari di mana-mana. Itu tidak ada dijual belikan. Hanya didapatkan di HKBP Mampang, khusus di rumah saja. Jadi jangan cari karena merdunya ya. Tetapi kalimat itu mengandung makna yang tinggi. Di usiamu yang dini, di usiamu yang masih belia, di usiamu yang remaja, persembahan dan ucapan syukur telah kau nyatakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan dan keagungan Tuhan tidak dapat disejajarkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Daud menyatakan kehebatan dan kebesaran Tuhan akan yang terjadi dalam dirinya. Kebesaran dan kehebatan Tuhan yang seperti apa? Daud katakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Betapa besarnya keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Keagungan yang seperti apa? Dari karyanya, kehebatannya, kemahakuasaannya. Dari mulut bayi-bayi yang belum memiliki kekuatan, yang belum memiliki kehebatan, tapi Tuhan telah mencurahkan kehebatan dan kekuatan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Kau telah meletakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Musuh dan pendendam di sini dikategorikan dengan yang congkak, yang tinggi hati, yang egois, yang memegahkan diri, yang hanya memandang bahwa dunia ini adalah pertunjukan suatu jabatan atau menunjukkan strata dirinya. Hanya dari mulut anak kecil keegoan itu hancur, kedengkian itu hancur, kesombongan dan kecongkakan itu musnah. Itu makanya dikatakan Tuhan, biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku, karena mereka yang demikianlah yang memiliki kerajaan Allah. Hanya dengan demikian karya Allah yang begitu besar sehingga kita harus memuliakan dan memuji Dia. Dan di ayat 4 dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ada berapa planet di bumi ini, di dunia? Ada 9 ya, benar nggak? Remaja. Kita planet yang paling banyak domisilinya, bumi. Mari kita bayangkan, Saturnus, Neptunus, Pluto, dan lain-lainnya, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Mari kita bayangkan bagaimana bulan dan bintang yang Dia ciptakan. Tanpa bulan, tanpa bintang, mungkin manusia tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi tanpa manusia, bulan dan bintang tetap mengeluarkan cahayanya. Benar? Tuhan menciptakan segala tanam-tanaman. Tuhan menciptakan segala isinya. Itu bisa bertumbuh dan dia bisa berbunga dan dia bisa berkembang. Kalaupun tidak kau siram, langit akan memberikan air hujannya. Tetapi bagaimana dengan manusia? Jikalau kita tidak minum, hidup? Tidak. Manusia mungkin boleh tidak makan, tetapi jangan coba-coba tidak minum.
Itu makanya kenapa ada terapi air panas, minum air hangat, dia terus minum air hangat. Tetapi coba tidak minum, apa bisa hidup? Tidak. Itulah kelebihannya. Tetapi kelebihan kita, Tuhan sendirilah melalui tangannya membentuk kita menjadi manusia. Bukan berfirman, dia tidak mengatakan jadilah manusia, tidak. Tetapi tangannya sendirilah, genggamannya sendirilah yang membentuk kita melalui debu tanah. Lalu dia mengembuskan napasnya sehingga kita bisa berada dan ada saat ini. Roh yang ada di dalam tubuh kita. Jikalau melihat segala ciptaan keindahan yang diberikan Tuhan dalam hidup manusia, Daud mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah remaja? Hai remaja, sembunyikan handphonemu. Hai remaja, pujilah dan muliakan nama Tuhan. Hai remaja, pakailah hidupmu di saat engkau diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani Dia, dan layanilah Dia. Tidak lagi kita larut, tidak lagi kita terbuai, tidak lagi kita terpengaruh. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Yesus dalamku. Hidupku tidak lagi dipengaruhi oleh gadget. Hidupku tidak lagi terbuai oleh handphone. Hidupku tidak lagi diatur oleh handphone, tetapi hidupku diatur oleh Tuhan. Sehingga nyatalah ketika kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama membaca subtema dulu. Bisa ya? Agak besar kok tulisannya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, saya yakin ini tidak asal tulis, bukan? Tentu kalian memiliki pergumulan yang berat untuk menuliskan ini. Saya kemarin hanya memberitahukan apa inang temanya. Desron, lihat di almanak, titik. Dia cari, dia tunjuk, oke. Subtema tidak ditanya. Biasanya ada konsultasi subtema. Baik semua kategorial. Tetapi kemarin tidak ada subtema, lalu saya dilaporkan, Inang ini subtemanya kata pendamping. Keren. Ini memiliki pergumulan yang berat untuk menyesuaikan tema dan subtema. Ini saya yakin ini. Pergumulannya bukan hanya pengurus, BPH, pendamping, juga semua remaja. Sehingga memiliki kombinasi dan sangat cocok dengan tema saat ini. Siapakah, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Bapak Ibu remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan meletakkan manusia itu di Taman Eden, manusia itu oleh keinginan dagingnya jatuh ke dalam dosa. Manusia itu berdosa. Ketika Tuhan tidak memperbaiki hubungan kita dengan Bapa di sorga, kita tidak ada. Hidup ini tidak berpengharapan. Tentu sekali, Jabarta, bagian kita adalah neraka. Bagian kita adalah penderitaan, siksaan. Tetapi di Roma 5 ayat 1 tadi, kita telah didengarkan bahwa Tuhan Yesus dipitori, dibenarkan dan memperbaiki hubungan antara manusia yang berdosa itu dengan Bapa di sorga melalui kematiannya di kayu salib. Kematiannya di kayu salib memperbaiki hubungan manusia berdosa kepada Bapa di sorga. Itu dia Trinitatis. Bapa di sorga, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi tidak lagi kau ragu akan ketritunggalan itu. Bapa di sorga, Yesus Kristus anak Allah, Roh Kudus yang menghibur. Karena kita telah memiliki hubungan yang baik bersama Tuhan, manusia harus menyadari sejauh mana dan apa yang membatasi dirinya sehingga dia harus bergantung kepada Tuhan.
Walaupun kita manusia yang berdosa, tetapi kita berharga di mata Tuhan. Keberhargaan yang seperti apa? Dikatakan demikian. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Itu makanya Allah mengatakan kita dibentuk seturut dan segambar dengan rupa Allah. Tetapi congkaknya manusia merasa diri sama seperti Allah, tetapi lupa kita dikatakan hampir sama seperti Allah, bukan Allah. Tetapi kita seringkali memiliki peranan seperti Allah, menghakimi. Kita suka melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Tapi kita tidak sadar, kita hampir, bukan sama. Ketika dikatakan hampir, tidak sama. Tetapi kelakuan kita sama seperti Allah. Itulah yang membuat manusia itu berdosa. Kebobrokan hidup dalam manusia haruslah memampukan kita untuk menjadi sadar. Maka apapun yang kita miliki saat ini dan prestasi apapun yang kita capai dalam hidup ini, janganlah membuat kita angkuh, sombong, dan semena-mena terhadap orang lain. Karena manusia sangatlah kecil. Kita hanya butiran debu. Kita tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Namun betapa baiknya kalaupun kita selalu tidak beribadah, tidak berdoa, tidak melakukan kehendak Tuhan, kita berbuat dosa, melawan orang tua, tidak gereja, malas dalam sekolah, hanya larut di dalam game. Ketika orang tua memanggil kita tidak memperdulikan. Ketika kakaknya mengatakan ayo kita ikut SMS, kita tidak peduli. Ayo kita latihan, kita tidak peduli. Nah, bagaimana? Kita harus menyadari bahwa manusia sangatlah kecil bila dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Namun manusia sangat berharga di hadapan Tuhan dan sangat dikasihi Tuhan. Manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan. Manusia lebih istimewa bila dibandingkan ciptaan lain. Dan Tuhan memberikan mandat atau kuasa kepada manusia untuk menguasai dan mengelola ciptaan lain, untuk memenuhi dan mensejahterakan hidupnya, bukan merusak, tetapi untuk mengelola dan untuk mensejahterakan hidup kita. Siapa yang rugi kalau banjir? Siapa yang rugi kalau longsor? Itu semua karena penebangan hutan secara liar, tidak adanya reboisasi. Yang harusnya tempat air malah kita dirikan untuk tempat rumah. Tidak ada lagi penampungan. Karena Tuhan mengatakan ketika kita diberi kepercayaan untuk menguasai dan mengelola ciptaan, untuk memenuhi dan mensejahterakan hidup kita, bukan untuk yang lain. Lantas untuk apa kita sombong? Untuk apa kita angkuh dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang telah kita capai? Karena itu semua bersumber dari Tuhan. Tuhan telah membuktikan bahwa Dia mengasihi kita dengan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Karena itu apa respon kita? Pujilah Dia, agungkanlah namanya melalui doa, nyanyian, dan syukur kita. Kembali subtema yang akan kita bicarakan. Ceritakanlah. Remaja, tugasmu ceritakanlah kemuliaannya nih di antara bangsa-bangsa. Sebelum sampai ke bangsa yang besar ini, ceritakanlah kemuliaannya di tengah-tengah keluargamu. Ceritakanlah kemuliaannya di tengah-tengah lingkungan remajamu. Ceritakanlah kemuliaannya di tengah-tengah gereja AKBP Mampang Perapatan. Ceritakanlah kemuliaannya di tengah-tengah, di luar lingkungan keluargamu. Ceritakanlah kemuliaannya dan kebesarannya. Baru di bangsa dan negara. Melalui apa?
Tidak lagi perbuatan kita menjadi batu sandungan. Mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Dan jadikanlah saksi. Saya sangat senang dengan pujian tadi. Kelembutan, syair, nyanyian, jikalau didalami akan meneteskan air mata. Dan tadi saya sempat sedikit keluar. Saksinya nanti kalau mau dilihat, mungkin bisa dilihat nanti dari videonya Amang Jetka Marbun, Amang Sintua. Ketangkap saya pas lagi muter begini, aduh, saya pas lagi begini. Nah, mungkin nanti kamera juga bisa lihat. Kenapa? Ungkapan, nyanyian dan suara itu memicu, mendorong bahwa semangat hidup kita adalah untuk hanya satu tujuan, melayani Tuhan dan memuji namanya. Apa yang kita miliki saat ini itu bukanlah karena kekuatan dan hebat kita. Kepintaranmu bukan karena hebatmu, keberadaanmu bukan karena hebatmu, tetapi itu karena Tuhan. Dan pakailah itu untuk memuji dan muliakan nama Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang mulia dan agung. Dan ceritakanlah akan kebesarannya dan kemuliaannya di dalam dirimu dan di manapun kau berada. Selamat saya ucapkan untuk remaja HKBP Mampang Perapatan. Pujianmu menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan dirimu pun menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, baik melalui pemandu lagu Timo dan Kla. Untuk pemusik, mari Amang Inang lihat, jangan biarkan remaja anak-anakmu sibuk di luar sana, tetapi izinkan mereka dan ingatkan mereka untuk turut dalam melayani Tuhan. Tidak lama, cuma sekali seminggu, hanya sekali seminggu saja. 6 hari dia bekerja, 1 hari dia layani Tuhan. Hanya itu, tidak ada yang lain. Karena itu jangan biarkan, apalagi saat ini perkembangan zaman yang sangat amat cepat mempengaruhi kehidupan. Lihatlah mereka, keseriusan dan kesungguhan mereka untuk melayani Tuhan. Mari kita dukung sesuai dengan yang dikatakan ketua remaja tadi. Seringkali kami mengikuti kedagingan kami, tapi satu hal yang harus kami lakukan adalah satu tujuan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak atas firman yang kau tabur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu melalui kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkaulah Allah yang memiliki karya terbesar. Dan Engkau adalah Allah yang penuh pengampunan, yang memakai kami, manusia yang tidak turut kehendak-Mu, manusia yang selalu berdosa ini, tetapi kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Keberhargaan itu mengajarkan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi-Mu, mewartakan firman-Mu melalui doa, pujian dan nyanyian kami, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Engkaulah Tuhan yang Allah dan patut kami sembah dan kami muliakan. Inilah kami, berkatilah kami, secara khusus remaja-Mu Tuhan, dengan para pendampingnya yang tidak lelah, yang selalu memberi waktu dengan kesabaran. Berkati mereka dalam setiap keluarga mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan. Dan berkati remaja Tuhan yang memberi diri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati pendidikan mereka, sekolah mereka, setiap ujian-ujian mereka yang akan mereka hadapi. Apalagi Tuhan, mereka akan masuk perguruan tinggi, masuk tingkat SMU, masuk tingkat SMP, dan mau masuk pendidikan-pendidikan lainnya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita ke depan altar.
lanjutkan ayatnya yang pertama sambil bangkit berdiri. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita lanjutkan ayatnya yang pertama. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.